maka engkau pun jangan melalai daripada Tuhan yang ubun-ubun engkau itu di tangan Tuhan. Itulah hikmah yang ke-236. Idza alimta anna syaitana la yaghulu anka sa'ah. Apabila engkau mengetahui bahwa syaitan itu tidak pernah lalai daripada engkau sesaat jua dalam keadaan apapun kita, dia tidak pernah lalai untuk menggoda kita, untuk mencelakakan kita, menjebak kita. Lianna lahu baitan bi sadrik min jihati shimalik, karena syaitan itu ada punya rumah di dada engkau sebelah kiri. Dada kita sebelah kiri ini ada rumah syaitan. Jadi batu nunggu dalam awak kita. Ini batu nunggu pikat, jaga, selalu mencari celah agar kita binasa. Fa'idza ghafalta an dzikrillah, bila engkau lupa berzikir kepada Allah, bila kita lupa kepada Allah, waswasa, dia bekerja, dia mewaswisi kita, dia membujuk kita, dia merayu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. Wa idza zakarta Allah, bila engkau berzikir kepada Allah, baik tahlil, baik tasbih, baik salawat, apapun yang sifatnya zikrullah, inhalas, dia mundur, dia tidak bekerja, dia tidak bekerja. Wa idza alimta dzalik, bila engkau sudah mengetahui demikian, fala taghful, jangan engkau lalai, amman nasiyatu biyadihi, daripada Tuhan yang ubun-ubun engkau di tangannya, wa huwal haqqu subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha syaghalta billah, bila engkau sibuk dengan Allah, sibuk dengan Allah, maksudnya sibuk itu bukan tubuh kita tapi hati kita. Nah, hati kita sibuk dengan Allah, baik berzikir, baik mengingat nikmat Allah, sibuk hati kita. Raddahu alaika, Allah tolak syaitan itu atas engkau. Begitu dia hendak menggoda, begitu dia hendak membisiki, Allah tolak. Wa kafaka amrah, Allah cukupkan akan engkau perkara syaitan. Cukup, syaitan kadang akan berdaya bila kita ingat kepada Allah. Syaitan kadang akan berfungsi. Qala ta'ala, inna kaida syaitan kana dha'ifa, bahwa tipu daya syaitan itu sebenarnya lemah. Godaan syaitan itu sebenarnya lemah. Begitu kita berzikir, dia sudah tidak ada bekerja lagi. Nah, kalau kita berzikir, kalau kita baca Quran, masih ada beritik hati hendak maksiat, itu bukan dari syaitan, itu dari nafsu kita, dari nafsu. Nafsu lebih kuat daripada syaitan, karena syaitan itu aridi mendatang, umpat bandak kepada kita. Sedangkan nafsu itu bagian dari kita, nah ini lebih kuat. Jadi godaan nafsu lebih kuat dari godaan syaitan. Allah berfirman, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Kalau nafsu kadang akan bisa berhenti dengan berzikir, bisikan nafsu kadang akan berhenti baca salawat. Beda dengan bisikan syaitan. Orang hendak melakukan maksiat itu bisa dari nafsu, bisa dari syaitan.
Bila dari nafsu didukung oleh syaitan, bila dari syaitan didukung oleh nafsu. Para muhibbin rahimahumullah. Jadi kita mestinya ada sedikit pengetahuan tentang membedakan mana gelitik hati maksiat ini dari syaitan, mana gelitik hati maksiat daripada nafsu. Karena menghadapi kedua-duanya itu beda cara. Menghadapi gelitik hati maksiat tapi dari syaitan cukup dengan zikir, dia akan lumpuh. Tapi kalau menghadapi gelitik hati maksiat yang datangnya dari nafsu, nah ini kada berbeda daripada melawan nafsu dengan berbagai macam cara melawannya. Syaitan bisa mengajak kita maksiat, nafsu mengajak kita maksiat. Tapi syaitan bisa juga mengajak kita berbuat taat yang ujung-ujungnya maksiat. Nah, nafsu pun bisa juga mengajak kita berbuat taat yang ujung-ujungnya kada jadi pahala. Jadi kita waspada dengan gelitik hati. Karena dua ini bisa menipu. Kalau mengajak kita maksiat itu sudah jelas. Tapi kadang-kadang ada rupa-rupa ketaatan. Seperti misalnya menjadi syaitan, sebaiknya kau bersedekah. Kan bagus tuh, gelitik hati nyuruh bersedekah. Sebaiknya kau bersedekah. Sebab kau dengan bersedekah ini kau akan dimuliakan orang. Sebab dengan bersedekah ini kau akan dihormati orang. Ya sudah, mengarah kepada sedekah yang ria. Nah itulah syaitan. Nah kalau nafsu bang, nafsu nyuruh bersedekah juga, kita bersedekah sini, bersedekah sini. Kadang-kadang arahan nafsu ini orang yang kada patut disedekahi, yang patut disedekahi ini katakan itu. Nah itu nafsu. Orang 5 orang, nah 5 orang ini kelima-limanya perlu disedekahi karena susah. Tapi yang 5 ini macam-macam orangnya. Kalau menurut yang mencari ridha Allah, yang nomor 1 disedekahi, nomor 2, nomor 3. Tapi kalau menurut nafsu, yang nomor 5 dulu yang disedekahi. Karena ini kawan, ngerencok ngomong sobat, ini itu ini. Nah, nafsu sama kada pahala. Sedekah karena nafsu, kada karena Allah, kada jadi pahala. Ini yang sangat susah. Kita berduit, nak membantu. Nafsu kalau kata tujuh bantu yang sana. Itu kalau baik kalau nikah perhatian jangan nafsu. Juga yang sana nikah. Ada kawan nikah lebih perhatian. Ada kawan nikah lebih sayang. Jangan berikan kawan itu. Nah itu nafsu. Ada Allah menyuruh bagaimanapun kalau laksana dulu. Nah itu arahan nafsu. Nah kalau syaitan arahannya taat, tapi ujung-ujungnya pasti kita maksiat kepada Allah. Jadi hati-hati dengan gelitik hati yang kisahnya bila taat itu dijaga tujuh. Jangan-jangan ini jebakan dari syaitan, jebakan dari nafsu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinun minasyaitan. Tidak ada dari kalian seseorang juga pun yang melainkan diwakilkan dengannya kawannya daripada syaitan. Artinya setiap orang itu pasti ada punya syaitan. Kadang ada manusia yang kada punya syaitan. Manusia mana aja, siapa aja, pasti disertakan Tuhan itu ada syaitan. Qalu wa anta ya Rasulullah. Yang kamu ya Rasulullah, ini sahabat adalah juga syaitannya. Qala Nabi, nah,
Aku pun ada juga syaitan. Aku pun jadi ada syaitan. Walakin Allah a'anani alaihi fa aslam. Tetapi Allah menolong aku menghadapi syaitan itu, dan syaitannya sudah masuk Islam. Nabi pun punya syaitan, cuma syaitan Nabi ditolong oleh Allah dan sudah masuk Islam. Yang lain pada Nabi, pada Islamnya syaitan. Wa muqtada dzalik, tuntutan demikian, alla yujada minhu ghaflatun wala fatratun an tarjil wal ibwa wal idlal. Artinya tidak didapat dari syaitan itu kelalaian, kelemahan daripada memperhiasi, menggoda dan menyesatkan kita. Karena ada lemah-lemahnya syaitan itu, ada tahan-tahannya kita untuk menyesatkan kita. Setiap saat dia selalu berusaha agar kita disalah, agar kita tersesat, agar kita binasa dunia dan akhirat. Qila li ba'dihim ayyana syaitan. Ditanya sebagian ulama, adakah syaitan bisa tidur? Syaitan semua orang boleh. Faqala, mereka menjawab ba'duhum tadi, law nama lawajadna raha. Jikalau dia tidur, niscaya kita lapar. Berarti kan gurih kan? Kita gurih pun, ini apa gurih? Tatap membisi kita. Syaitan itu muncul musuh yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits dzukira 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yanamu kullal lail hatta yusbih. Faqala dzalika rajulun bala syaitan bi udhuni. Disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Pada Rasulullah, ada orang mulai sampai isya untuk isya sampai subuh aja bangun. Ada sembahyang tahajud, ada sembahyang apa? Jangan kuring. Faqala, bersabda Nabi, dzalika rajulun bala syaitan bi udhuni. Itulah laki-laki yang dikencingi oleh syaitan di telinganya. Kita kuring aja masih diganggu. Ya apa cara supaya kita tidak mendengar orang bertari, biar supaya tidak mendengar alarm. Kita bijinya pada kita. Jadi kita kuring pun ini bekerja. Haqqik ubudiyyataka lillahi ta'ala wa tawakkal 'alaihi wattaqir ilaihi bi ahwalik wasta'iz billahi min syarri syaitan takhlus min syarri wa sultanati wa tanju min ghailatihi. Maka mantapkan kehambaan engkau terhadap Allah, mantapkan kehambaan engkau terhadap Allah, bertawakal kepada Allah, berhajatlah kepada Allah pada seluruh keadaan engkau. Maka berpakaian, gurih, bekerja, jangan lepas daripada minta pertolongan Allah, dan berlindunglah dengan Allah dari kejahatan syaitan. Niscaya engkau selamat dari kejahatannya dan kekuasaannya, dan engkau selamat daripada tipu dayanya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya syaitan tidak punya kemampuan menguasai orang-orang yang beriman, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita bujur-bujur minta tolong kepada Allah, dipelihara dari godaan syaitan, dipelihara dari tipu daya syaitan, maka Allah akan menjaga kita daripada tipu daya. Faman tahaqqaqa hadhihi sifat al-aliyah min al-iman billah wal ubudiyyah illa wa tawakkul alaihi wal laja wal ibtikar ilaihi wal isti'azah wal istijarah billah
la yakunu li'aduwillah alaihi sultan. Siapa yang bujur-bujur memastikan pada dirinya sifat-sifat mulia, beriman, bertawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka syaitan akan bisa untuk menggoda kita, akan memperdayakan kita. Kita tahakkuk bujur-bujur, artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Fakhrul Razi mengatakan dalam tafsir beliau Al-Kabir, al-isti'adzah artinya berlindung billah dengan Allah minasyaitan. Itu akan bisa kita lakukan dengan 3 perkara. Kita berlindung kepada Allah daripada syaitan, berlindung dengan Allah daripada syaitan. Itu bisa kita lakukan dengan 3 perkara. Bila 3 perkara ini kada cukup, kita akan ada perlindungan dari Allah. Pertama, ujar beliau, al-ilmu, ilmu. Kita berlindung dengan Allah dari syaitan, kita harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu bahwa kita tidak mampu menghadapi syaitan. Kita tidak mampu menghadapi syaitan. Kenapa? Ia melihat kita akan melihatnya. Kayak apa aja kalau musuh itu melihat lawan kita akan melihat pasti kalah. Ada mau menang. Kita bisa musuh melihat kita akan melihatnya. Mati kita. Nah, syaitan itu, ia melihat kita akan melihatnya. Nah, kita harus tahu itu bahwa kita memang lemah menghadapi syaitan. Lemah. Ilmu yang kedua, Allah menguasai, Allah berkuasa melumpuhkan syaitan. Yakin kita, Allah yang menciptakan syaitan, Allah kuasa pula untuk melumpuhkan syaitan. Nah, itu ilmu. Dari ilmu yang 2 macam tadi timbul yang kedua namanya hal. Hal itu apa? At-tadarru ilallah, hanya berharap kepada Allah. Kalau kau berharap kepada guru sama dia, melihat juga syaitan. Kalau kau berharap kepada siapa? Kata Allah. Karena syaitan ini kalau melihat, dan hanya bisa melumpuhkan syaitan hanya Allah semata. Lalu yang menimbulkan keadaan namanya tadarru ilallah, hanya berharap kepada Allah. Kan ada yang lain yang bisa. Nah, sudah tahu kelemahan diri kita menghadapi syaitan, tahu bahwa Allah kuasa melumpuhkan syaitan, timbul keadaan hati berharap hanya kepada Allah. Berharap kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah yang bisa menolong menghadapi syaitan. Nah, yang ketiga, ilmu pertama, hal yang kedua, yang ketiga amal. Apa amalnya? 2 macam. 1, ad-du'a, mohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat a'udzubillah minasyaitonir rajim, atau a'idzni, lindungi aku ya Allah dari syaitan. Yang kedua amalnya apa? At-taba'ud an mawadi syaitan, menjauh dari tempat-tempat syaitan. Namunnya tahu seorang lemah, tahu Allah kuasa melumpuhkan syaitan, berharap lawan Tuhan dipelihara daripada syaitan, mengucap auzubillah, tapi kata ujung mana kita bersyaitan, anak awal juga tolong mas itu hari-hari mendatangi. Di mana-mana tempat syaitan ini, 1 pasar. Pasar itu adalah tempatnya syaitan. Yang kedua apa? Gardu. Tempat syaitan juga. Ada di gardu orang bertasbih. Ada di gardu orang baca Quran.
catur, badung, 10 kali harus dibilang begadang di gardu karena kalau pas begadang di rumahnya. Jadi minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan dan jauhi tempat-tempat syaitan. Jauhi diparahkan daripada berlindung. Nah demikian berkata Imam Al-Fakhrur Razi. Jadi berlindung dengan Allah daripada syaitan akan berhasil bila 3 hal: ilmu, hal, yang ketiga amal. Kita akan selamat dari syaitan. Ruwiya anna Isa alaihi salam da'a rabbahu an yuriyahu mawdi'a syaitan min bani Adam fa'arahu dhalik fa idza ra'suhu mislu ra'sil hajar wadi'un ra'sahu ala qalbi fa idza dzakara Allah khanas wa lam yazkuruhu wa wada'a ra'sahu ala habbati qalbi. Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah agar diperlihatkan tempat syaitan dari manusia. Nabi Isa minta Allah diperlihatkan di mana dalam syaitan itu behendak di awak manusia. Para dari Allah perlihatkan Nabi Isa yang demikian. Sekalinya kepala syaitan itu macam kepala ular. Di mana behendak di hati kita. Bila si manusia berzikir, dia Allah. Bila ada berzikir, diletakkan di kepala dan di atas hati manusia. Nah itu bisa dilihatkan oleh Allah cara kerja syaitan di dalam tubuh manusia. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iltaqa syaitanul mu'min wa syaitanul kafir. Syaitan ini disebut syararatul jin, jin-jin yang jahat disebut syaitan. Jin ada yang baik, jin ada yang Islam, jin ada yang ahli ibadah. Tapi yang jin yang jahat-jahatnya itu disebut syaitan. Tuhannya siapa? Ya iblis. Iblis itu Tuhannya syaitan di prajurit. Iblis dari bangsa jin. Jin melihat kalau kita ada melihat dengan karena jin istatar tertutup artinya dari pandangan. Nah, bertemulah syaitan orang yang beriman dan syaitan orang kafir. Setiap manusia ada syaitan. Setiap manusia pasti ada sepaket dengan syaitan. Qarinun yang menyertai dia. Bertemu dua syaitan ini. Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fa'idal syaitanul kafir saminun dahinun kasib." Ternyata syaitan orang kafir itu gemuk, lama, licin, rambutnya berminyak, lengkap dengan pakaian. Syaitan orang kafir. Wa syaitanul mu'min, syaitan orang yang beriman, mahzur ash'as'ar. Syaitan dari orang yang beriman itu kurus kering, usang dan telanjang. Faqala syaitanul kafir li syaitanil mu'min malaka. Menjadi syaitan dari orang kafir kepada syaitan dari orang beriman, kenapa kamu kena kepisahan ini? Rambut usang, kurus kering, berpakaian keadaan. Menjadi syaitan dari orang beriman tadi, ana ma'arayubin, aku ini beserta seseorang. Ida akala, bila dia makan, sammallah, ia berbismillah. Fa'azannu jahiyah, maka dia aku kelaparan.
Kalau kau makan, ini bismillah. Wa idza syariba, bila dia minum, sammallah, bismillah. Fa azallu asyana, jadilah aku kehausan. Wa idza tahana, dia berminyak rambut, sammallah, dia bismillah. Fa azallu ash'as, jadilah aku kusam. Wa idza labisa, bila dia berpakaian, sammallah, dia bismillah. Fa azallu ariya, jadilah aku belajar. Kalau ada kesempatan, orang beriman nak makan, bismillah, ada keempat sehingga. Orang beriman nak minum, bismillah, ada keempat, minum sehingga. Orang beriman berpakaian, bismillah, ada keempat berpakaian sehingga. Bakal syaitan kafir, jadi syaitan orang kafir. Walakinni ma'arajulin la yaf'alu syai'an mimma dzakar. Aku ini beserta orang yang kadang melakukan apa-apa seperti orang yang engkau ceritakan. Menggunakan makan ada berbismillah, ada orang kafir syaitan tadi. Minum minyak ada berbismillah, berpakaian ada berbismillah, berminyak ada bismillah. Makanya aku lama, makanya aku sehat. Karena empat harus minyak makan, empat dia makan, minyak kawin, empat dia kawin. Semua diobatinya bilang ada bismillah. Fana musyarikuhu, maka aku beserta dia bita'amihi, pada makannya dia, wa syarabihi, dan pada minumnya. Nah, jadi mengucap basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada zikrillah. Maka saya akan mundur. Nah, kita makan bismillahirrahmanirrahim. Bila kita ada bismillah, empat syaitan dengan makan. Demikian seluruh aktivitas kita, bukan hanya makan, minum, kulit, apapun pekerjaan kita, bila kita tidak mengucapkan dengan nama Allah, itu berpotensi diikuti, diumpati oleh syaitan. Kita berkendaraan, bila kita kata bismillah, syaitan menguncing di belakang kita. Kita ke belakang di belakang, sedemikian. Jangan bismillah, nanti di belakang dulu. Apapun yang kita kerjakan, bila kita ada bismillah, syaitan berpotensi ikut dalam segala kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Lagi nyupir seorang anak di hati malam, bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang dulu. Yang itu nyata. Paling kita katakan dengan dia. Kalau kita berkendaraan, kita akan minta perlindungan kepada Allah, kita akan bismillah, pasti umpat. Cuma kita baca kepada dia. Dan bukan mustahil dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jangan melakukan juga. Malam aku yang akan datang, malam Idul Adha, pengajian kita Al-Quran, dan Masya Allah malam-malam yang berikutnya. Kembali melanjutkan haulat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Bani. Ya benar. Allah biya ya Allah biya wa yawsil khatimah. Allah biya ya Allah biya ya Allah yawsil khatimah. Allah biya ya Allah biya wa yawsil khatimah.